Pernah nggak sih kalian lihat bangunan di sekeliling kita kayak kantor, rumah, bandara, gedung, dan lain-lain dan sebagainya. Tapi pernah kepikiran nggak gimana proses terbentuknya dari suatu bangunan? Padahal dibalik dari sebuah proses konstruksi ada beberapa hal yang kita perlu ketahui, seperti mulai dari perencanaan, penjadwalan, serta pengendalian proyek. Yang dimana apabila salah satu dari hal tersebut tidak terpenuhi, akan berdampak kepada proyek tersebut, seperti over budget, terus keterlambatan penjadwalan proyek, dan lain-lain dan sebagainya. Halo, kenalin aku Jaga Kelana Chandra, mahasiswa Arsitektur Universitas Diponegoro Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana suatu proses konstruksi itu berjalan dan penerapan dari perencanaan, penjadwalan, serta pengendalian suatu proyek. Kita ambil contoh yaitu proyek bangunan sederhana rumah tinggal satu lantai. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita kenalan dulu dengan yang namanya proyek. Apa sih itu proyek? Jadi definisi umum dari sebuah proyek itu suatu kegiatan pembangunan dalam konteks ini, fisik maupun non-fisik, yang dibatasi oleh waktu, mutu, dan biaya. Jadi dalam suatu proyek pembangunan, terutama dalam ranah konstruksi, proyek itu dibatasi oleh waktu, mutu, dan biaya. Dalam case ini rumah tinggal satu lantai. Waktu, kapan jadwal itu, sebuah proyek pasti mempunyai jadwal, kapan mulai dibangun sampai kapan rumah tinggal tersebut siap huni. Yang kedua, mutu atau spesifikasi dari bangunan tersebut. Dan yang ketiga yaitu biaya. Pastinya kita tahu semua dalam sebuah pembangunan rumah tinggal, kantor, gedung, dan lain-lain dan sebagainya, pasti ada biaya yang harus kita keluarkan atau budget yang harus kita keluarkan. Nah, disinilah manajemen proyek berperan penting. Karena di dalam manajemen proyek sendiri terdapat 3 hal, yaitu perencanaan, penjadwalan, serta pengendalian proyek. Agar proyek ini dapat terkontrol dengan baik, step by step, mulai dari perencanaan, dari jadwal agar tidak delay, terus agar tidak over budget, dan lain-lain dan sebagainya. Tahap pertama adalah perencanaan proyek. Pada tahap ini dilakukan beberapa hal penting seperti yang pertama, menentukan kebutuhan bangunan, misalnya jumlah ruang, fungsi ruang, dan konsep desain. Kedua, membuat gambar kerja seperti denah, tampak, dan potongan sebagai acuan pelaksanaan. Yang ketiga yaitu menyusun rencana anggaran biaya atau sering kita sebut RAB untuk memperkirakan total biaya yang dibutuhkan dalam suatu proyek. Perencanaan ini sangat penting karena menjadi dasar dari seluruh proses proyek. Jika perencanaan tidak matang, maka akan berdampak pada tahap berikutnya. Setelah perencanaan selesai, tahap berikutnya adalah penyusunan jadwal proyek. Pada tahap ini, pekerjaan proyek dipecah menjadi beberapa aktivitas, kemudian ditentukan urutan dan durasinya. Sebagai contoh, pekerjaan persiapan dilakukan selama 3 hari, pekerjaan pondasi selama 7 hari, pekerjaan struktur selama 14 hari, dan pekerjaan finishing selama 7 hari. Setiap pekerjaan memiliki hubungan ketergantungan, misalnya, pekerjaan struktur tidak bisa dilakukan sebelum pondasi selesai, maupun lain-lain. Jadwal ini biasanya divisualisasikan dalam bentuk Gantt chart atau bar chart, sehingga memudahkan dalam melihat urutan pekerjaan dan durasi waktu secara keseluruhan. Dengan adanya jadwal yang jelas, pelaksanaan proyek menjadi lebih terarah dan terorganisir. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan proyek. Pada tahap ini, seluruh pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah dibuat. Tenaga kerja, material, dan alat harus dikelola dengan baik agar setiap pekerjaan dapat berjalan sesuai target waktu. Koordinasi antar tim juga sangat penting untuk menghindari kesalahan dan keterlambatan di lapangan. Selain pelaksanaan, pengendalian proyek juga menjadi bagian yang sangat penting. Pengendalian dilakukan terhadap 3 aspek utama, yaitu waktu, biaya, dan mutu. Dari segi waktu, dilakukan pengecekan apakah pekerjaan berjalan sesuai jadwal. Dari segi biaya, dipastikan pengeluaran tidak melebihi anggaran yang telah direncanakan. Dan dari segi mutu, hasil pekerjaan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau disepakati bersama. Jika terjadi penyimpangan, maka perlu dilakukan tindakan koreksi agar proyek tetap berjalan sesuai dengan tujuan. Dalam pelaksanaan proyek, seringkali muncul kendala seperti cuaca buruk atau keterlambatan material dalam mobilisasi. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat dilakukan
penyesuaian jadwal atau penambahan tenaga kerja agar proyek tetap dapat berjalan sesuai dengan waktu awal. Dari contoh hal ini, kita dapat melihat bahwa perencanaan, penjadwalan, serta pengendalian proyek memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah proyek. Tanpa ketiga hal tersebut, proyek akan sulit berjalan dengan efektif dan efisien. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Dari berbagai permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan proyek, kita dapat mengambil beberapa pembelajaran penting yang sangat berharga dalam manajemen proyek konstruksi. Pertama, pentingnya perencanaan yang matang sejak awal. Perencanaan yang baik tidak hanya mencakup desain dan anggaran, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan risiko yang dapat terjadi di lapangan seperti cuaca, keterlambatan material, maupun kendala tenaga kerja. Yang kedua, penyusunan jadwal proyek harus dilakukan secara realistis. Dalam praktiknya, jadwal tidak hanya dibuat berdasarkan kondisi ideal, tetapi juga harus memperhitungkan potensi hambatan. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam penjadwalan menjadi hal yang sangat penting agar proyek tetap dapat berjalan meskipun terjadi perubahan kondisi. Yang ketiga, pengendalian proyek harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Pengawasan terhadap waktu, biaya, dan mutu tidak cukup dilakukan di akhir proyek saja, tetapi harus dilakukan sejak awal hingga proyek selesai. Dengan demikian, setiap penyimpangan dapat segera terdeteksi dan diperbaiki sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar. Jadi mitigasi saat berjalannya proyek, bukan hanya saat akhir proyek saja. Selain itu, komunikasi antar tim juga menjadi faktor yang sangat penting dalam keberhasilan proyek. Koordinasi yang baik antara perencana, pelaksana, pengawas akan membantu mempercepat penyelesaian masalah serta menjaga kelancaran pekerjaan di lapangan, karena komunikasi adalah kunci. Secara keseluruhan, penerapan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek merupakan kunci utama dalam keberhasilan sebuah proyek konstruksi. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Perencanaan yang baik menjadi dasar, penjadwal memberikan arah pelaksanaan, dan pengendalian memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana. Dengan integrasi yang baik antara ketiga aspek tersebut, proyek dapat berjalan secara lebih terstruktur, efisien, dan mampu meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Melalui contoh sederhana ini, diharapkan kita dapat lebih memahami bagaimana konsep manajemen proyek yang diterapkan dalam dunia konstruksi secara nyata. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya. Sampai jumpa. Terima kasih.